Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah SWT di pagi yang cerah, pagi yang segar ini kita masih mendapat fadl Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita lagi dan lagi disempatkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan yang prima oleh Allah, panjang umur, umur yang barokah, diberi rezeki yang luas, rezeki yang barokah. Salawat salamnya Allah semoga senantiasa melimpah ke pangkuan uswah kita, qudwah kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut merasa kiamat. Kaji kita sampai pada ayat yang ke-70 ya, baru lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunzira, supaya maringi peringatan sapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakni ngarepaken sapa Allah bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an, qara'a wasmaus wis maca maksudnya sapa ahlul madinati, ulama ahli Quran Madinah, wasyami lan ulama Syam, wa yaqubalan Yaqub Syekh Yaqub bitai kelawan ta ay tegese litunzira ya Muhammad. Kalau di Quran yang biasa kita baca liundiro ya, tapi ulama ahli Madinah Syam Yaqub ini baca dengan ta litundiro bita ayat kesel litundiro
supaya maringi peringatan panjenengan ya Muhammad, hei Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tidak salah kalau ada yang membaca litundiro ya. Wa qara'alan mau sapa al-akharuna liyani ulama ahli Madinah, ulama Syam, Yaqub bil ya'i kelawan ya. Ya seperti kita baca dengan ya liyundiro. Nah, tadi kalau ulama ahli Madinah dan Syam itu biasa membaca litundiro. Man ing wong kana kang ono sapa man hayyan kang urip, yakni ngarepaken sapa Allah mukminan ing wong padha iman kabeh. Mukminan hayyal qalbi kang urip atine man. Li'annal kafira krana satemeni wong kafir iku kal mayyiti kaya mayyit. Li'annahu krana satemene wong kafir iku la yatadabbaru ora mikir-mikir, ora angen-angen, wala yatafakkaru lan ora mikir sapa kafir al kufar, yakni ngarepaken sapa Allah arsalna wus ngutus ingsun Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad liyundhira supaya maringi peringatan Nabi Muhammad al mukminina ing wong kang padha iman kabeh bil Qur'ani kelawan Quran ya. Maksudnya liyundhira supaya Nabi Muhammad SAW itu memberikan peringatan ya. Kepada siapa? Kepada mangkana hayyan, orang yang hidup, bukan hidup bernyawa. Yang maksud hidup di sini yakni mukminah, orang beriman. Kalau orang itu beriman maka dia dianggap hidup oleh Allah. Nah, maksudnya hayyal qalbi, hatinya hidup. Kalau diberi peringatan menerima. Ini orang beriman. Alhamdulillah kita ini atas kasih Allah, rahmat Allah dijadikan orang beriman. Alhamdulillah ya. Jadi orang beriman ini hidup hatinya, bisa mikir, bisa tadabbur, bisa ngenangen. Li'annal kafiru kal mayyit, karena sungguhnya orang kafir itu seperti orang mati hatinya. Kenapa kok orang kafir disebut seperti mayit? Li'annahu la yatadabbaru wa la yatafakkar. Jadi orang kafir itu tidak bisa angen-angen kebesaran Allah ya. Tidak bisa berpikir ini semua ciptaan Allah. Jadi tertutup, kafir tertutup. Yakni maksudnya arsalna Muhammad, dan Allah SWT telah menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW liyundhiral mu'minin, supaya memberi peringatan pada orang-orang yang beriman bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Iya, peringatan bagi orang yang durhaka ya. Al-Qur'an tuh jangan diragukan, la raiba fi. Jangan diragukan lagi isi Al-Qur'an. Jangan ragu. Ini daunnya Allah. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Tunjuk bagi orang takwa. Ya Al-Qur'an maksudnya
pelita hati di dalam kegelapan. Orang yang gundah gulana baca Al-Quran, ia akan senang, ia akan tenang, ia akan tentram. Ia peringatan bagi orang yang durhaka. Orang durhaka diingatkan oleh Allah, kamu sebentar lagi kalau tidak balik, tidak tobat, akan disiksa oleh Allah SWT. Wa yahiqqal qawlu, supaya tetap opo ketetapan adab, supaya benar ketetapan adab, ai tegese tajib wajib opo hujatul adzabi, alasani siksa alal kafirina ingatasi wong kang kafir kabeh, wong kafir kabeh. Jadi Al-Quran ini turun supaya menjadi peringatan, dan juga supaya ketetapan adab. Azab bukan adab. Adab itu akhlak, tapi dengan zal azab siksa. Jadi supaya punya alasan Allah untuk menyiksa orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir tidak bisa mengambil peringatan dari Al-Quran. Nah kita ini sudah alhamdulillah diberi iman, diberi penerangan-penerangan bisa menerima. Dan iman ini tidak bisa ditukar dengan apapun, sekalipun 1000 kali dunia ini. Subhanallah. Jadi orang beriman sudah kaya raya luar biasa. Pangkat tertinggi itu iman. Orang beriman ini hartanya tidak disimpan di bank-bank di dunia, tidak muat. Harta orang beriman, harta kita ini disimpan oleh Allah SWT dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan panen semuanya, panen raya. Karena panen di dunia habis, panen di akhiratnya Allah selama-lamanya, tidak ada batas akhirnya. Alal kafirin kan seorang kafir, al musyrina kang terus menerus, alal kufri ingatasi kekafiran. Jadi Allah supaya punya Al-Quran diturunkan oleh Allah karena orang beriman mengambil peringatan, tidak disiksa. Kepada orang kafir supaya Allah mempunyai alasan besok. Kamu kan sudah diturunkan Al-Quran, kamu kan sudah diperingatkan, tapi hatimu tertutup, ingkar terus, terus menerus dalam kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Awalam yarau ono to ora weruh sapa kufar anna ing satuhuni ingsun khalaqona wasdadiake ingsun lahum maring kufar mimma saking barang amilat kang wis ngamalaken nglakoni aidina gawe aidina kelawan tangan ingsun aman ing raja kaya to kambing, sapi dan sebagainya, binatang ternak. Iku jenenge raja kaya. Fahum muqatawi kufar iku laha maring an-aman iku malikun nguasane. Apakah tidak sadar mereka orang kafir, kata Allah? Apa tidak tahu bahwa sesungguhnya aku ini, kata Allah, telah menciptakan untuk mereka biaidina. Aidin itu bukan tangan, maksudnya dengan kekuasaan Allah. Allah menciptakan an'am, binatang ternak. Itu terus dimiliki oleh mereka. Itu tidak mikir sopo sing gawe iku lho.
wedhus sapa sing gawe, tapi sapa sing gawe. Kalau orang beriman mikir itu, iya semua ini yang menciptakan Allah. Ya apa tidak bersyukur? Mereka tertutup, tak sampai ke sana pemikirannya. Ai tegese mimma saking barang tawallaina nguasaake ingsun khalqahu ing katatiane an'am bi aidina kelawan kekuasaan ingsun bi ghairi a'anati ahadin kelawan tanpa pertolongane wong siji, yakni ngarepaken sapa ingsun sapa Allah sinya. Alam yaro ana ta ora weruh sapa al mungkiruna wong kang padha ingkar kabeh, kafir kabeh. Anna sak temene ingsun khalaqna ustadiake swangsa lahum katuwe lahum maring wong kufar bi kudratina kelawan kekuasaan ingsun dawaban ing tunggangan. Jadi ada binatang yang menjadi kendaraan. Dawab itu kendaraan. Misal farosi kaya umpamani faros. Faros itu jaran. Kuda itu kan dinaiki ya, jadi kendaraan ya. Faros wal bigolilan bigol, tahu bigol ya? Bigol itu kemar. Bigol itu keledai. Bigol keledai. Wal bigolilan keledai wal himarilan himar. Himar itu zebra ya. Pernah tahu zebra ya? Yang belang-belang itu. Makanya kalau di jalan itu ada garis-garis itu namanya zebra cross ya. Tempat penyeberangan ya. Kan dibuat belang-beling itu ya. Kayak kemar. Jadi bigol, keledai, khimar, zebra itu bisa dijadikan kendaraan. Wal fililan gajah. Gajah itu jadi kendaraan ya. Kalau di Thailand itu biasanya itu ya, ngangkut orang-orang. Wal fililan gajah, surat al-filu surat gajah. Wal jamalilan unta dulu sebelum ada abis di Madinah Mekah itu, dari Madinah orang diangkut dengan unta. Makanya orang haji dulu 3 bulan. Kalau sekarang hanya cukup sekian jam. Apalagi sekarang ada kereta cepat dari Madinah ke Mekah 1 jam. Tapi saya belum menang ini karena belum diresmikan. Mungkin sebentar lagi sudah diresmikan, tambah cepat ya 1 jam Madinah Mekah. Wal ghanamilan wedhus. Ghanam itu wedhus gibas. Ghanam ya. Wal ma'zi lan wedhus kacang. Jadi ada kambing itu kambing gibas, ada kambing kacang. Kalau ghanam itu wedhus. Wedhus itu kambing yang putih itu ya. Wal ma'zilan wedhus kacang. Wa ghairiha lan liyane kang tinutur mau. Liyane jaran, faros, bigol, himar, wal fil, wal jamal lan ghanam lal ma'zi. Nah. Wa dhallalna lan wis nundukake ingsun mendukkan ha ing an'am lahum katuwe kufar. Faminha moko setengah saking an'am ya. Rokubu tati kendaraan tumpaan hum ing wong kufar. Wa min halan sebagiani an'am yakuluna den pangan
opo an'am. Nah, ya. Setelah Allah menciptakan semua tadi yang disebutkan itu ya, kuda, khimar, bigol, unta, terus kambing dan kambing kacang, itu oleh Allah ditundukkan. Jadi mereka ditundukkan lahum bagi orang kafir. Jadi binatang jadi jinak, maksudnya jinak. Dalalna itu jinak. Padahal itu kalau tidak jinak, kan ada unta yang membanting yang mau dia. Itu kalau ngamuk unta itu luar biasa. Tapi oleh Allah ditundukkan buat mereka, buat orang kafir. Mereka tidak mikir, sopo sing nundukkan ini. Terus faminha rakubuhum, sebagian dari rocokoyo tadi itu menjadi kendaraan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kuda, unta, gajah, khimar, bigol, itu jadi kendaraan. Wa minha yakulun, dan sebagian dari an'am, rocokoyo itu menjadi konsumsi makanan. Kambing disembelih jadi sate, terus unta disembelih jadi sate. Jadi subhanallah, ada yang dijadikan kendaraan, ada yang bisa dimakan dagingnya. Ya kulun. Ayat kese sakharna, menundukkan kita ha ing an'am lahum katui kufar, fayahmiluna moko ngangkut sapa kufar alaiha ing atase an'am, wayasukunaha lan giring sapa kufar ing an'am, haisusau sekirani karep sapa kufar, wal muradulan utawi kang den karepaken mimma saking barang yakuluna kang den pangan, hati panganan, ayat tegese ma barang yuk kalu kang den pangan, apa nih, lahmuhu, dagingi an'am, yang dimakan dagingnya. Ja'alna ulan mustatiake ingsun ing an'am makulan tadi panganan ing panganan. Ya. Jadi Allah menundukkan hewan-hewan tadi buat orang yang kafir, sehingga karena sudah tunduk mereka kuda dan sebagainya itu fayahmiluna alaiha, maka jadi kendaraan yang bisa mengangkut barang dagangan. Dulu itu barang dagangan diangkut dengan unta, ya. Unta, ratusan bahkan ribuan unta, ya, antar negara. Unta itu kuat itu, tidak minum 1 bulan kuat. Kenapa? Karena unta itu kalau minum 2 jeding besar tuh habis, disimpan. Makanya dulu kalau perang bawa unta yang banyak, yang besar-besar, karena kalau kehabisan air itu bisa diambil diminum. Isi berapa ratus kula itu. Jadi kuat tidak makan, subhanallah, tidak minum unta. Oleh Allah ditundukkan buat mereka kufar, sehingga kendaraan-kendaraan tadi yang berupa hewan ternak itu bisa mengangkut barang-barang. Wa yasukunaha, dan orang kafir itu bisa menggiring an'am tadi, rocokoyo tadi, kemana dia mau. Hai susau, digiring ke kebun, digiring ke kota, itu maunya terserah, oleh Allah juga ditundukkan. Bukan maunya orang kafir itu, maunya Allah, supaya orang kafir mikir bahwa itu yang menundukkan semuanya bukan mereka tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu mimma yakuluna, yang dimaksud dengan binatang ternak jadi makanan itu yaitu mayu kalu lahmuhu,
yang dimakan dagingnya, bukan dimakan mentah-mentah gitu. Dagingnya disate, dimasak, digulih. Ja'alnahu dijadikan makulan makanan. Walahum lan katwi kuffar fiha ing dalam an'am iku manafi'u utawi piro-piro manfaat wa masyaribulan piro-piro minuman. Ya. Di dalam penciptaan Rocokoyo itu oleh Allah diciptakan beberapa manfaat. Manfaat apa? Guna. Banyak gunanya gitu loh. Wa masyarib, dan Allah ciptakan dari an'am itu minuman-minuman. Manafi min aswafiha, saking bulu ni an'am. Bulunya kambing itu jadi apa? Wool ya. Jadi kain. Itu namanya aswaf. Makanya sufi itu artinya orang yang senantiasa memakai bulu domba, bulu tebal. Sufi, aswaf, orang sufi itu memakai pakaian dari bulu, pakaian sederhana. Wa asy'ariha, lan rambuti an'am, rambutnya dijadikan ya semacam-macam hiasan, ya, pokoknya dimanfaatkan semuanya lah. Wa aubariha, lan bulu alusi an'am, ada bulu halusnya. Biasanya bulu halusnya ini dijadikan alat untuk gepusnya kendaraan, halus-halus. Dimanfaatkan manafik. Wa albaniha, lan susuni an'am, ada susunya itu ya. Ada susu unta ya, ada susu kambing kan? Ada susu sapi, itu diperah. Saya dulu punya kambing perah itu. Kalau pagi itu merah susu, jual. Sore merah susu, jual. SMP kelas 1 jual susu. Dari susu sapi Holland Belanda. Jadi keluar alban ini dari an'am ini, dari Rocokoyo ini keluar susu. Wa asmaniha, asman. Wa asmaniha, lan samin, dari saminun, saminani, asman. Asmani maknanya lan lemak an'am. Dia ada lemaknya. Susu lain ya, lemak lain ya. Jadi lemak itu biasanya dijadikan apa ya? Dijadikan makanan ini nih, apa namanya itu yang mahal itu, apa itu? Yang agak setengah asin, apa itu namanya? Keju ya, keju. Wasmaniha, lan lemai dadi keju. Kalau kata billboard, ada anak singkong, ada anak keju. Jadi anak keju itu orang kaya-kaya makan keju, kayak raja apa namanya, presiden Korea Utara Kim Jong Un itu menganyok keju. Sampai keju itu ulak dari Perancis, itu dari Amerika, itu truk-trukan itu hanya untuk presidennya. Rakyatnya makan singkong. Nah, jadi rakyatnya anak singkong, presidennya anak keju. Boleh di Indonesia. Jadi asman ini maksudnya lemaknya ya, dijadikan keju. Bahkan sekarang sudah ada fermentasi susu. Susu difermentasi menjadi minuman Yakul ya. Itu Yakul ya. Yakul itu berguna minuman itu. Nah, itu fermentasi dari susu. Nah, tidak.
Tidak tahu caranya yang sudah canggih-canggih. Afala yaskuruna, apa to ora mikir, apa ora bersyukur sapa kufar. Rabb hadhi nikmah, ing pangeran kang wis dadekake iki nikmat. Afala yaskurun, mereka minum susu saenake tapi tidak mikir bahwa susu itu Allah ciptakan dari an'am. Allah ciptakan. Kalau dari ciptakan tidak ada susu. Mereka makan keju seenak-enaknya tapi tidak mikir itu dari mana keju. Dikira tadi sendiri. Mana ada barang di dunia yang jadi sendiri? Tidak ada. Semua barang yang kita lihat ini pasti ada yang menciptakan. Listrik yang kencar-kencaran nih, ada pabrik mic yang kita pegang ini ono pabrik. Coba lihat kalau orang beriman nalar, pasti ada yang menciptakan. Kursi yang saya duduki ini tidak moro ono ngene ndak, diciptakan, dibuat. Hambal yang kita duduki dibuat, tidak mungkin jadi sendiri. Lah mereka kok tidak mikir ke sana. Dan segala sesuatu yang ada yang tidak bisa diciptakan oleh manusia tentu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak daun, kayak air, kayak binatang tadi. Sampai sekarang ada kakek nenek kita yang bikin binatang. Ya ada. Itu kan orang beriman tuh mikir. Afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur? Rabb hadhi nikmah, kepada Allah Tuhan yang menciptakan semua kenikmatan. Masya Allah. Makanya bersyukur kita dijadikan oleh Allah orang beriman. Kita tidak pernah minta, itu pucuk kemayangan. Makanya orang beriman kadang mandi saja menangis. Bukan menangis karena dingin, menangis ini Allah ciptakan air ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau ciptakan air. Mandi sebelum subuh jam 3 sudah mandi. Ya Allah, seger sekali. Maaf ketika buang air, orang beriman kadang menangis. Ya Allah, ini nikmatul ijad, ini nikmat yang telah Kau wujudkan ini, dan nikmatul imdad, nikmat pemeliharaan. Ya Allah, seandainya aku tidak bisa buang air ya Allah, berapa biaya yang akan aku keluarkan? Ya Allah, menangis. Makanya banyak orang diangkat wali oleh Allah ketika di dalam jeding, ketika makan diangkat jadi kekasih Allah. Karena makanya dia selalu ingat ini, yang saya emplok ini ya Allah, bukan aku yang ciptakan, Engkau yang ciptakan, yang menumbuhkan padi Engkau ya Allah. Jadi akhirnya banyak orang ketika makan itu diangkat wali oleh Allah karena mikirnya. Orang beriman diangkat wali oleh Allah karena mikirnya, syukurnya kepada Allah. Ketika kita berjalan ya Allah, kalau dibanding langkah saya yang Engkau beri kekuatan kami ini ya Allah, aku ini ya Allah, pengabdianku dari aku hidup, awal hidup sampai mati tidak ada apa-apanya dengan satu langkah saja dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita lupa kepada Allah? Kita masih diberikan pasangan oleh Allah, diberi anak, diberi istri. Subhanallah. Subhanallah, kalau kita mikir itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah dijadikan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi kekasih Allah SWT, dan kita lebih cinta kepada Allah daripada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah ayat yang ke-71. Insyaallah tinggal 12 ayat lagi ya. Mudah-mudahan kita nututi sampai khatam ya. Khatam insyaallah saya azam baca tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain. Orang beriman itu mudah untuk menerima pengajian begini. Tapi kalau tidak beriman, jadi apapun. Doa itu masih dibahas. Subhanallah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji jadi ilmu yang nafi, manfaat dunia akhirat. Kita kelak insyaallah dikumpulkan lagi oleh Allah di surganya. Amin Allahumma amin.
Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya